Perintah sedekah itu apa ya, sejajar yang sama dengan perintah-perintah lainnya. Amal Sama-sama seperti sholat, seperti zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Sahabat sekalian, mudah-mudahan selalu sehat, lancar dalam aktivitas, juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Saya dapat kesempatan istimewa hari ini, bisa ketemu Pak Puspo, diundang makan pagi tadi, dan kami akan melanjutkan perbincangan tentang bagaimana sebuah pengalaman kehidupan beliau, kehidupan Pak Puspo, termasuk salah satunya adalah bagaimana dalam bersedekah. Banyak yang menyampaikan di media, di berbagai kajian bahwa sedekah itu bisa mengundang keajaiban, mengundang keistimewaan dan sebagainya. Tapi bagaimana sedekah ala Puspowardoyo? Kita akan mencoba untuk berbincang-bincang itu sehingga bisa memberi inspirasi pada teman-teman, pada siapapun yang ingin belajar dari pelaku yang dikenal sebagai pelaku bisnis yang sukses. Assalamualaikum Pak Puspo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Senang tadi Pak bisa makan soto dan dijamu tadi bersama teman-teman. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, Pak Puspo dikenal sebagai pengusaha yang sukses, dan kita tahu salah satu kunci sukses itu yang dikenal di masa adalah karena pengalaman sedekah beliau. Bisa dijelaskan Pak mungkin pengalaman praktik sedekah ala Puspowardoyo yang selama ini mengantarkan perjalanan bisnis Bapak sampai sukses sekarang? Ya, memang ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kebanyakan masyarakat ya, atau mungkin ya media dulu mengekspos saya itu sukses karena sedekah ya. Memang betul loh gitu. Tapi itu bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya ya. Maksudnya Pak, ada amalan lain gitu? Ya, artinya sedekah itu bukan satu-satunya untuk kunci sukses dalam kehidupannya, kehidupan saya untuk bisnis ya. Ya, karena memang kita mengawali dari sebetulnya kan dalam Islam itu kan sukses itu kan totalitas ya. Jadi sukses itu totalitas dari dunia sampai akhirat ya. Dunia dan akhirat. Ya. Jadi tidak bisa dipotong aja untuk dunia aja gitu. Tidak hanya kaya Pak berarti sukses. Iya. Ya, kekayaan itu boleh dan ya. Tapi bagaimana kekayaan itu bisa menyelamatkan dari siksa neraka, itu yang paling utama gitu. Menyelamatkan dari siksa neraka Pak. Dan kaya itu bukan ukuran jumlah ya. Ya, kaya itu ukurannya ya bisa perasaan, bisa kaya hati, kaya jiwa. Kaya jiwa ya. Juga problema itu sebab menyenangkan. Keluarga, anak, istri menyenangkan, menyejukkan hati. Juga apa namanya? Kita juga mempunyai karyawan, mau jadi pemimpin orang yang bertakwa. Terus kita juga akhirnya punya harapan bahwa kita besok masuk surga, itu harapan. Itulah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan di situ. Itu yang terutama di situ. Jadi harapan di akhirat itu lebih mendukung kebahagiaan Pak ya, dibanding kekayaan aja gitu Pak ya. Bisa diceritakan mungkin pengalaman praktik sedekah Pak Puspo dari awal Pak sampai sekarang? Ya. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali Pak untuk menjelaskan tentang sedekah berapa itu. Ya. Itu yang saya pahami ya, dan saya lakukan juga itu. Kita banyak dalam surat-surat Al-Quran itu, dan hadis juga menyatakan sebetulnya kita tuh sedekah itu sebagian dari sebagian rezeki itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi semua banyak dari Al-Anfal, dari surat-surat banyak. Itu menyebutkan dari sebagian rezeki. Artinya sebagian itu ya mungkin ahli tafsir ya, mungkin banyak orang tafsir itu menyatakan 30% ya. Itu dari mana Pak 30%? Dari harta ya. Kekayaan atau pendapatan mungkin? Buat pendapatan, kekayaan. Ya, pendapatan dari bersih ya itu. Itu sebagian. Enggak mulu-mulu kan. Bukan dari gross, tapi dari hasil itu kita sebagian kita ya. Ya akhirnya kan sebagian itu udah menyangkut ya. Karena rezeki sebagian rezeki ya, artinya ya zakat, infak, sedekah juga. Wakaf termasuk di situ Pak ya. Ya. Udah. Kalau 3% insya Allah udah itu udah semuanya. Nggak usah mikir lagi Pak.
nggak usah mikir sudah sampai berapa sih, rumahku berapa sih, ya. Saya kira itu yang mungkin yang saya lakukan ya, karena kita juga melihat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis seperti itu. Jadi kita lakukan seperti itu. Karena kita memang kita menjalankan perintah gitu loh Pak. Terasa sekali Pak perubahan atau manfaatnya ketika sebagian tadi dilakukan. Betul bukan maksudnya bukan satu-satunya ya. Yeah. Jadi tetap ada timbangan dengan amal-amal soleh tadi ya. Oh, yang lain, amal ya, soleh yang lain. Karena kita kan dalam Al-Quran ya tuh ya At-Taubah tadi 20 itu ya sebagai inspirasi saya dulu pertama. Saya pertama kenal kunci sukses di situ ya. Jadi orang yang beriman berhijrah jalan Allah dan harta dan jiwanya, insya Allah akan aku tinggi derajatnya dan beri kemenangan. Dan akan beri kemenangan. Wa ulaika humul faizun. Nah itulah itu sebetulnya itu Pak kunci sukses di situ. Artinya kan setiap orang kan mesti kan pengennya kan sukses dunia akhirat. Kan? Ya begitulah. Orang pengen derajat tinggi, derajat itu derajat beda, derajat dari Allah kan beda dengan derajat orang jadi pejabat beda, ya, beda. Dari Allah itu aku dianggap derajatnya tinggi, aku beri kemenangan, beri suksesan. Dan sukses itu dunia akhirat. Ya. Termasuk dalam berbagai praktek kehidupan Pak ya, dalam bisnis, dalam keluarga. Di situ udah tercangkup ya. Ya. Jadi orang tidak akan bisa mencapai ya puncak derajat yang tinggi dan kemenangan. Kecuali dengan amal-amal soleh dari iman, hijrah dan jihad tadi. Ya. Banyak amalan berarti pada dalam iman, hijrah dan jihad. Oh iya, termasuk di sedekah. Salah satunya ya. Karena amal-amal soleh itu bagian dari orang yang takwa itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Larangan. Nah, amal-amalan soleh dari Al-Quran yang untuk menjalankan perintah itu kan salah satunya yang sedekah juga. Sedekah amal soleh. Jadi sedekah itu bukan istimewa, bukan istimewa ya. Ya menurut saya ya, nggak sangat istimewa. Karena di situ amal soleh termasuk sholat, termasuk zakat. Kedudukannya sama, ya. Apalagi tahajud, terus duha, itu kan hanya sunnah ya. Termasuk bukan kewajiban ya. Iya. Ya. Berbuat baik pada tetangga. Ya, artinya kan ya nggak istimewa gitu loh, ya biasa. Tapi kan harus dikerjakan sunnah-sunnahnya. Ya. Kan menjalankan perintah Allah gitu loh. Itu karena titik puncak pertama di hadapan Allah kan takwanya. Takwa itu menjalankan perintah, ya, dan meninggalkan larangan. Saya kira itu tidak totalitas juga harus dikerjakan semua gitu loh. Nah itulah ya, kerjaan itu dari amal masalah dari iman, nah, hijrah dan jihad. Pak, menarik sekali yang Bapak sampaikan tadi tentang filosofi dari surat At-Taubah 20 tadi Pak, tentang iman, hijrah dan jihad yang kemudian menunjang kita untuk berhasil dan meraih kemenangan tadi Pak. Bisa dijelaskan secara singkat barangkali Pak? Ya, jadi Allah itu mengendaki kita itu hidup itu ada sukses dunia dan akhirat, yang intinya begitu Pak. Jadi sehingga kita sebagai umat Islam itu harus menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu takwa Pak. Ya, nah perintah-perintah Allah itu termasuk dalam dirinya, termasuk dalam sedekah, sholat dan sebagainya lah. Nah itu disitulah. Jadi amal sholat dari iman Pak. Orang beriman tuh mesti akan menjalankan perintah-perintah Allah, mesti sholat. Ya. Orang beriman tuh berpakaian mesti nggak telanjang, ya menutup aurat. Orang beriman itu harus sholat, orang beriman itu harus sedekah. Itu dari amal sholat dari iman tadi Pak. Jadi amal sholat itu sama dengan menjalankan perintah Pak. Perintah-perintah itu kerjakan semua. Itu amal sholat Pak. Semua amal sholat itu ya di Al-Quran itu sama dengan amal sholat dari iman tadi Pak. Itu. Kalau praktek amalan iman tadi bisa dijelaskan Pak dalam keseharian dan mungkin dalam di perusahaan. Ya, kita orang-orang yang beriman tentunya kita harus menjalankan perintah Allah ya. Jadi bagaimana orang berpakaian ya orang yang beriman ya. Jadi menutup aurat. Ya, kalau orang Solo ya kita rumah makan ya kita tahun 93 Pak sudah karena sudah kita wajibkan untuk nutup aurat ya. Termasuk pionir berarti Pak waktu itu? Pionir ya, belum ada, dulu belum ada. Itu udah tak kerjakan 93 itu teman-teman
karyawan semua udah nutup aurat tuh. Masih itu belum ada orang, jarang orang. Kalau rumah makan atau perusahaan hampir nggak ada gitu, baru satunya gitu. Nggak ada kekhawatiran waktu itu Pak ya? Yakin dengan pilihan tadi? Ya situ, yakinnya di situ Pak. Kalau kita menjalankan perintah Allah itu kan nggak mungkin Pak, nggak mungkin Allah akan menelantarkan atau tidak membela, itu saya yakinnya. Ya. Keyakinan itu yang penting saya kira sahabat sekalian, bagaimana iman itu implementasi dalam kehidupan dan keyakinan yang kuat seperti tadi jamin Pak Puspo. Bisa dijelaskan lagi Pak mungkin amalan yang lain? Kan banyak Pak, ya kan perintah-perintah Allah banyak Pak, sholat, sedekah, termasuk ya itu kan amal-amal dari sholat dari iman tadi Pak, banyak Pak, seperti sholat. Kalau yang dalam kaitan dengan sedekah tadi bagaimana di perusahaan Pak? Atau dalam kehidupan keluarga untuk ya, jadi kita kalau perusahaan kita bagi Pak, jadi kalau perusahaan kita itu kita ambil 10% ya untuk ya kita bagi nih 10%, terus bagi 10 lagi untuk kesejahteraan karyawan, terus saya sendiri 10%. Jadi kita ambil, itu jelas kita dalam pembukuan ya, kalau kita mau kerjasama dengan investor kita jelaskan berapa yang harus kita ambil gitu. Kita jumlah 30%. Dari keuntungan Pak ya? Ya, dari keuntungan. Ya, kalau tentang hijrah gimana Pak? Praktek yang sudah dilakukan dan pengalaman selama ini? Ya, kita ada untuk karyawan, ini ada hubungan dengan etos kerja ya. Bagaimana kita ada untuk berubah untuk kebaikan ya. Jadi hijrah itu ya kita pengertian kita untuk menjalankan kerja itu termasuk hijrah dalam fisik ya? Ya, fisik juga, tapi tidak hanya itu, tapi perilaku juga. Ya, perilaku, akhlak juga itu harus. Hijrah ini kita terapkan, ya ada secara fisik juga. Saya dulu tahun itu saya udah ramai Pak, saya di Solo tuh jualan ayam goreng ramai banget Pak. Gitu. Cuma situasi di tetangga saya di rumah saya itu yang kurang mendukung Pak. Orang tua itu nggak mendukung Pak. Banyak maksiat. Saya itu di rumah orang maksiat itu Pak. Saya harus pindah Pak. Lalu itu saya pindah ke Medan itu kan karena kan nggak mendukung ya. Ada semangat baru ketika ya, ada semangat baru gitu. Yeah. Jadi kita pindah ke sana itu secara fisik ya. Yeah. Nah, secara spiritual, perilaku itu usaha gratis ya. Ya bukan gratis tapi pelan-pelan ya. Yang dulunya mungkin seneng kerja ya senang-senang. Mulai nonton bola sampai 1 hari penuh, catur sampai 1 hari penuh, balapan sampai 1 hari penuh, udah. Bisa berubah waktu itu Pak? Ya kita rubah pelan-pelan Pak, memang pelan-pelan nggak bisa. Ya kita pelan-pelan ya, nonton sebentar tapi ya, sampai sekarang nggak apa saya nama-nama pemain bola, nama siapapun. Ya. Sampai sekarang nggak mengabalkan ya. Anggap ya ini supaya kita udah fokus ke pekerjaan dan fokus dengan agama spiritual yang kita lalui gitu Pak. Itu. Bisa dijelaskan lagi Pak mungkin bagaimana praktek hijrah itu baik untuk karyawan juga maupun kehidupan keseharian? Ya, kita juga ada Pak seperti anak saya dulu. Waktu itu anak saya itu namanya Gena Tekad Surgawi ya. Nama aja. Jawa ya? Jawa, harus tak ganti Pak. Safia atau Gena, pembersih harta. Dulu ada Bakar Dikdaya Ahmad Toko Bakar Dikdaya Bakar tuh. Tak ganti Muhammad Ibnu Bakar. Terus dulu anak Zahra itu betul Zahra itu udah hasil dari hijrah Pak. Jadi kita itu udah hijrah saya. Tak ganti sampai KTP, terus sertifikat, terus kelahiran. Itu saya tambah. Itu sampai ke situ Pak. Iya, semangat hijrahnya gitu. Terus karyawan juga begitu. Karyawan itu kita bikin ya namanya seperti pengajian yang biasanya cuma dulu kan masih kalau acara ulang tahun Wong Solo dulu. Ada ulang tahun kan ada acara dangdutan ya band-bandan lah gitu. Udah kita rubah lagi. Dibuat rutin kajian tadi Pak? Ya? Rutin ada kajian? Iya ada kita buat pengajian. Maksudnya ada acara pun udah nggak ulang tahun lagi. Tapi udah ada ulang pengajian, terus ada acara ya seperti lomba dan sebagainya sehingga akan menumbuhkan rasa beda itu. Ada sebuah motivasi baru atau apa setelah hijrah itu Pak? Atau semangat baru barangkali Pak? Untuk karyawan sangat penting Pak. Jadi
Karena memang etos kerja itu di situ akan salah satunya hijrah itu harus ditekankan ya. Berarti orang itu merubah akhlak itu akan membuat perilaku yang berbeda, akan membuat perilaku perusahaan itu lebih lebih produktif barangkali Pak ya. Produktif ya. Karena memang orang-orang yang suka hijrah itu akan berpikir ketika dia biasa bekerja itu tidak semangat atau bekerja itu udah beda. Jadi bekerja sambil zikir, udah beda-beda ya. Ya. Ada sesuatu yang kemudian menginspirasi lebih baik gitu kan maksudnya Ya, Pak. ya karena memang dari iman tadi kita biasakan, kita datang mau berangkat itu harus punya niat dalam kondisi jihad, ya. Niat jihad ada, harus berdoa, harus berangkat sampai di perusahaan atau di outlet itu langsung. Dan ini kan butuh abadi Pak. Kalau langsung dapat outlet, mesti harus sholat duha Pak. Ini tapi sunnah itu Pak. Ya tapi nggak diwajibkan, cuma disarankan terus. Jadi banyak amalan-amalan yang harian yang Iya itu dari iman, tadi. Iman itu sesuatu kan ini kan juga ada hijrah kan, yang biasa nggak pernah dua. Ini pelajaran jadi dua lagi. Yang biasa nggak pernah membaca doa untuk berangkat, kan hijrah tuh. Itu juga hijrah. Yang juga biasanya nggak pernah nggak pernah wudhu itu apa? Ini udah wudhu, ini udah hijrah Pak. Ada kepindahan menjadi lebih baik gitu. Udah lebih baik di situ. Amal-amalan yang menjadi lebih meningkat lagi itu barangkali. Iya, memang betul di situ. Jadi perusahaan itu profesionalnya tapi karena memang Islam juga profesional, betulnya profesional itu Islam. Itu bagian dari profesionalisme sebuah suatu perusahaan. Ya. Yang menjalankan kualitas yang baik itu Pak. Ya, kalau praktek jihad dalam kehidupan keluarga mungkin juga dalam kehidupan perusahaan bagaimana? Bisa dijelaskan Pak? Ya, kita punya apa kayak ya, ingin kasih kita Pak. Bekerja adalah jihad ini. Bekerja adalah jihad. Jadi sebetulnya memang semua apapun ya, profesi apapun bisa mendapatkan nilai-nilai atau jihad itu, Pak. Makna jihad itu. Atau semua itu Pak. Nah, profesi apapun, termasuk saya bekerja lah gitu. Nah, saya bekerja jihad ya. Nah, yang kita manai bahwa orang yang bekerja ya, dalam rangka mencari nafkah untuk keluarganya, ya, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang lain ya, itu sama dengan jihad Pak. Jihad bisa pilihlah. Jadi kita punya slogan, Bang Sul itu bekerja adalah jihad. Itu. Ya, terima kasih ini Pak. Saya diberi makna ini. Iya, itu tahun berapa? Itu tahun 97 tuh Pak. Iya. Slogan itu tahun 97. Bekerja adalah jihad. Itu kan udah tahun 97 kita udah. Jadi itu dampaknya luar biasa untuk bagi karyawan itu Pak. Nilai-nilai apa saja Pak yang terkandung dalam makna jihad ini? Ya, jadi jihad itu sungguh-sungguh Pak. Ya. Sungguh-sungguh. Ya, bekerja sungguh-sungguh ya. Dan dalam rangka untuk mencari nafkah untuk dirinya, ya itu adalah jihad. Ya sungguh ya. Apabila orang itu melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh gitu, ya amanah, ya jujur ya. Dalam rangka untuk mencari nafkah dirinya sendiri aja lah, atau keluarganya, dan apalagi itu orang lain lagi, itu sama jihad fisabilillah. Itu menurut yang kita yakini, yang kita terapkan pada insan perusahaan Wong Solo Group yang seluruh Indonesia Pak. Jadi ada tadi sungguh-sungguh, jujur. Terus dalam rangka mencari nafkah. Ya. Dan itu diniati Pak ya berarti ya? Harus diniatin, karena ya kita pahami apabila seorang itu tidak memiliki nilai jihad itu sama dengan ya munafik yang baik gitu Pak. Ya mungkin teman-teman yang jihad itu yang mungkin tafsirkan untuk perang, untuk membunuh, itu beda lah. Nah, kita nggak ikut di situ lah, saya nggak tahu lah. Itu nggak ranah saya ya. Nah, saya bekerja adalah jihad. Dalam konteks bagaimana dikerja di perusahaan tadi Pak ya? Sehingga ada efeknya bagi kemajuan perusahaan Pak ya? Bisnis. Iya. Gitu. Ada nilai-nilai positif tadi ya? Iya. Amanah, jujur, sungguh-sungguh. Jadi itu terasa sekali ya. Misalnya karyawan ya, bagian sambel, muluk sambel produksi ya. Iya. Nah,
dengan dia kan takut gugur Niat jihadnya. jihadnya gugur niatnya. Itu salah satu kan dia amanah Pak. Padahal kita amanah ya Pak. Ya kan dalam apa namanya ya program produksi gitu kan untuk mengulek sambal gitu Pak. Membuat sambal ya. Membuat sambal satu ya harus fresh. Ya. Kalau fresh itu cabai ya kalau orang pesen harus digoreng dulu mentah. Goreng masih panas baru diulek. Ya, nggak boleh di stok misalnya. Itu kan ya kalau makanan itu kalau fresh itu baru itu mesti enak Pak itu pasti. Kadang-kadang salah masuk atau kurang itu enak tuh, kalau fresh itu. Konsumen jadi senang. Ya, konsumen jadi senang Pak. Ya. Akhirnya wah enak dong gitu kan. Ya. Akhirnya konsumen kan wah aku mau balik besok gitu Pak. Ya. Nah ada dua keuntungan. Ya, perusahaan diuntungkan karena apa? Pembeli akan datang. Konsumen puas. Konsumen puas. Ya. Karyawan Dapat nilai jihad. Dapat nilai jihad tadi. Karena sungguh-sungguh dalam bekerja tadi. Dua-dua diuntungkan Pak. Ya, ya. Dari sos kerja kan. Jujur ya gitu. Ya karyawan ya ini kan banyak Pak. Kalau satu hari itu karyawan kita tuh ada 30 orang ya. Satu outlet. Sampai 50 tergantung ya. Ya. Kalau itu ada bang cabai, ada bang putih, ada bang itu kan Bahan baku. Ya, itu kan itu yang mudah rawang ya. Bapak ibu-ibu yang kerja, ada punya suami, punya istri itu biasa pulang bawa bahan baku itu tuh biasa. Apalagi yang laki-laki biasanya ada piring, tapi gede kan, nggak tahu sendok, garpu, terus cepat cabai itu perawan hilang. Kalau satu hari orang 10% lah, tiga orang ngambil apa? Ngambil alat-alat tadi ya. Alat tadi itu. Atau bahan baku. Iya, 2-3 bulan habis Pak. Akan rugi Pak ya. Akan rugi lah. Tapi nah ini harus kita masukkan nilai kejujuran tadi. Kejujuran tadi. Pak. Amanah. Ya. Amanah, kejujur itu. Sehingga ada akal hitungan juga kan. Dia pikir juga itu. Mau makan juga enggak. Mana-mana yang boleh dimakan. Ya, berapa kali minum makan bebas, berapa kali tidak hanya air putih kan gitu Pak. Kalau kadang-kadang kan mungkin es teh itu kan kayak bebas saja. Itu satu hari 10 aja minum es teh. Ya, ya. Bisa aja 10 6.000 Pak. 60.000. 60.000 per hari, 30 berapa kali satu bulan? Ya. Tekor Pak. Itu kan dibutuhkan orang yang jujur ya, amanah. Nah itu amanah harus diperintah. Nggak boleh ini nggak boleh, ini boleh, dan sebagainya. Dan itu kan apa? Perusahaan juga akan untung kan, gitu. Karena orang yang jujur itu kan nanti utuh dan sebagainya, ya amanah. Dan jika karyawan juga mendapatkan nilai pahala jihad tadi. Dan dia akan bukan pribadi yang bagus. Jangan takut kan? Kalau nanti gugur ini saya tuh kan? Ya jihadnya. Jika dia gugur karena apa? Apa tuh? Ya nggak amanah kan gitu. Ya. Jadi praktek atau implementasi iman, hijrah dan jihad ini besar pengaruh pada perusahaan Pak ya? Oh sangat betul kan etos kerja Pak. Membangun etos kerja. Iya makanya nggak perlu kita didik etos kerja di mana memang. Tapi di situ lebih apa ya? Dan ini terbangun. Iya dan ini kita amal harian itu ada amal harian. Itu kita ciptakan, kita juga ngambil dari karyawan yang berprestasi yang memiliki apa nama itu ijazah ya pengetahuan sekolah itu dari agama barangkali Pak. Nah, dari sekolah agama kita kumpulkan Pak. Kita training di ulama-ulama, kita training sama ulama dari Jawa, Sumatera kita training ya untuk ini Pak untuk mengawal amal dari iman, hijrah dan jihad tadi. Jadi tetap terjaga Pak ya, terjaga tadi ya, iya. Amalan itu terjaga ya, bagi seluruh karyawan. Iya, nah, itu bagian dari apa ya, kunci kesuksesan sebuah perusahaan ya. Jadi. Menarik sekali Pak tadi penjelasan Bapak tentang iman, hijrah dan jihad yang kemudian mewarnai kesuksesan dalam perusahaan. Tapi kita ingin kembali lagi ke soal sedekah Pak. Bisa dijelaskan mungkin prakteknya dulu bagaimana awal-awal Bapak kemarin sedekah, kemudian juga berapa Pak sebenarnya Bapak sedekahkan dalam praktek harian itu tadi? Ya,
Jadi makanya saya katakan bahwa orang yang beriman tadi itu, ya orang yang bertakwa tadi, menjalankan perintah-perintah tadi. Jadi salah satunya adalah sedekah tadi, perintah ya. Perintah sedekah itu apa ya, sejajar yang sama dengan perintah-perintah lainnya. Amal Sama-sama seperti sholat, seperti zakat, ya itu. Termasuk mungkin sholat sunat itu Pak ya. Ya, sholat sunnah dan juga ya haji ya. Itu amal sholat itu ada sama Pak. Semua akan diberi iming-iming Allah itu pasti semua, nggak ada yang tidak. Gitu. Misalnya apabila mengerjakan ini kamu akan saya beri dunia seisinya gitu. Itu kan bukan berarti itu ada cukup, kalau itu wah cukup kali nggak usah sedekah gitu. Jalan-jalan yang sholat fajar itu Pak ya. Sholat fajar itu, fajar. Kalau kamu jalan sholat fajar itu akan sama dengan memperoleh dunia dan seisinya. Gitu. Luar biasa. Ya, seperti itu kan banyak amal lagi. Semua tuh hampir semua tuh iming-iming sama Allah gitu. Iming-iming Allah itu untuk memberi motivasi itu semua. Ya semua kerjaan aja, semua kerjaan kan dapat semua kan ini Pak. Ya kita nggak istimewa sekali, semua istimewa, udah semua istimewa. Amal tahajud, zikir, sebagainya itu kan sunnah ya. Ya apalagi sunnah itu nggak istimewa kali, maksudnya ya bahkan kalau dilakukan terus nggak boleh. Misalnya tahajud terus ya nggak boleh. Berhari-hari tiap hari itu nggak boleh, ada slownya juga, karena nanti nggak boleh nyanyi kewajiban Pak. Karena itu sunnah memang gitu loh. Tapi bukan berarti ya saya adu enggak, ya tahu kan ini bukan kewajiban gitu loh. Jadi nggak boleh malah rutinitas tahajud terus. Apa dua puas gitu, bukan begitu Pak, karena sunnah Pak. Beda kalau sedekah itu kan wajib ya, wajib. Nah itu rutin, nah itu memang harus kalau itu. Tapi kalau ada teman yang malam itu seperti tahajud itu difokuskan kan, ada kan tahajud gitu, oh itu segala-galanya gitu, kayak untuk mengubah hidup atau apa itu kan, akhirnya lupa semua nih, hanya tahajud aja. Jadi ada keseimbangan dengan amal yang lain berarti Pak? Ya. Ada keseimbangan amal-amal yang lain. Oh iya, keseimbangan sama. Dan ini apa motivasinya? Bukan kayak kayak gitu. Ya tadi terhindar dari siksa neraka, sukses dunia akhirat, gitu loh. Tujuannya itu, pikirannya gitu. Itu. Nah nanti perkara kita nanti. Tapi kan jelas kan orang seperti menanam padi rumput pun jadi Pak. Artinya kita menanam padi aja. Nanti ya rezeki hidup tuh ya ngikutin. Betul. Tapi mesti akan sempurna, mesti akan terukur gitu. Ya terukur, tadi nggak bisa. Kan ini nggak boleh berlebihan gitu. Berlebihan nggak boleh sama Allah tuh nggak boleh. Berlebihan apanya? Kekayaannya tuh. Ya apa sekarang kaya nggak bisa menyelamatkan dari siksa neraka juga percuma gitu loh. Ya. Kembali ke soal sedekah tadi Pak. Jadi proporsinya berapa Pak yang kalau kita yang pahami itu sebagian Pak. Sebagian. Ya, tadi sebagian rezeki ya. Jadi kan banyak ya dalam Al-Qur'an dan hadis itu supaya mensedekahkan sebagian rezekinya. Ya, sebagian itu ya kita ya 30% lah, sepertiga lah gitu. Harus dikeluarkan. Dari keuntungan perusahaan. Oh iya, ada keuntungan harus keluarkan gitu. Udah, ya nggak usah mikir itu, walaupun itu nanti akan lipat ganda, nggak usah dipikir. Itu loh, otomatis lah. Kita mikirnya, kita puncaknya kan akhirat Pak. Lebih pada bagaimana kita mencari ridha Allah. Iya. Harapan di sana Pak, bukan di dunia saja Pak ya. Ya, bukannya apalagi kita ngarep itu ganda. Kita ngarep akhirat aja lah, ngarep supaya kan dilepas dari siksa neraka udah. Nanti akan diatur Allah sendiri kan, gitu Pak. Jadi kalau kita ada harapan, ada keajaiban, berapa hari, berapa waktu tertentu, menurut Bapak gimana itu Pak? Ya nggak boleh lah, itu mendikte Allah lah, gimana Allah. Untuk apa gitu loh, kita mau tergesa-gesa sama apa, hanya kaya saja tuh. Jangan timpang ya. Ya. Amal soleh, iman, hijrah dan jihad itu kerjaan semua, amal soleh loh. Ya kata sebagian aja dari amal soleh Pak. Ya. Amal soleh kan semua apa yang diperintahkan Allah itu, ya sudah. Diperintahkan apa? Sholat, itu, puasa, haji, nikah dan sebagainya kan amal soleh.
Ya. Ya, kan sejajar aja, sejajar. Dan semua akan diberi apa namanya motivasi semua, keuntungan di akhirat, dunia akhirat lagi. Ya, ya. Ya, seperti nikah lah, yaitu akan diberi kekayaan, Pak. Menyempurnakan agamanya, Pak. Iya, Agama itu. siapa yang nikah akan beri kekayaan, Pak. Oh ya, Pak, saya pernah dapat semacam kisah gitu, Pak ya. Iya. Waktu menikah pertama masih miskin, kedua juga miskin, tiga hampir kaya, tapi belum masih miskin juga. Keempat baru kaya. Ya, itu maknanya apa kisah itu, Pak? Ya terus saya nggak tahu kejelasannya juga ya. Tapi juga ya setuju juga tidak ya. Tapi ya memang kalau dalam Al-Quran surat An-Nur itu kan jelaskan kan, maka kamilah hamba sahamu yang layak kawin ya. Kalau dia miskin, Allah akan memberi Kemampuan dengan memberi kekayaan dengan kemampuannya. Wallahu wasi'un alim. Jadi itulah. Jadi makanya itu sebetulnya sampai jangan takut miskin karena kawin. Gitu loh. Yeah. Jadi situ jadi setiap kawin kita akan diberi kemampuan dan kekayaan. Nah, mungkin dari situlah mungkin itu terinspirasi dari situ. Tapi ya memang ya benar juga, tapi ya bukan berarti tidak boleh ngabur, Pak ya. Terus ya ngabur juga. Harus terukur. Maksudnya harus kawan satu miskin, kawin lagi masih miskin, nggak mungkin. Ya nggak masih nggak. Ya itu kan ekstrim kali gitu loh. Jangan nggak ekstrim kali lah gitu. Ya maksudnya. Tapi mungkin juga bisa dipahami menikah itu bagian dari sedekah atau Pak? Atau gimana, Pak? Oh iya. Sedekah waktu kita. Makanya itu, Pak. Sedekah itu tidak merupakan hanya materi, Pak. Yeah. Senyum juga sedekah. Gitu. Yeah. Menyingkirkan duri atau rintangan di jalan juga sedekah. Kebaikan tadi ya, berbuat baik tadi. Sedekah. Jima sedekah. Gitu. Dan lebih baik sedekah yang baik katanya memberi sesuap makan nasi pada istrinya. Itu sedekah. Itu artinya berarti sedekah itu harus disampaikan pada orang yang tepat, Pak ya? Atau mengikuti sunnahnya harus menurut pengetahuan Pak Puspa gimana, Pak? Oh iya. Kepada siapa aja itu yang utama? Oh, pertama pada keluarganya dulu. Istrinya dulu pertama. Kalau punya istri, istrinya dulu pertama. Memberi sesuap nasi pada maksudnya keluarga dekat, Pak ya? Kerabat dekat, Pak. Oh iya. Ya, baru kepada keluarganya. Baru kepada sanak keluarga, ya, teman-teman, tetangga kan gitu, Pak. Jadi memang porsi bisa dong. Kita tidak bisa kita langsung pada orang lain, Pak. Gitu. Orang tertentu mungkin yang bisa mendoakan gitu, Pak. Oh, wah itu juga. Ya kan kita boleh-boleh saja, Pak. Yang penting itu dulu, Pak, gitu, Pak. Ya. Baru namanya kalau ulama, itu udah apa-apa. Bagus. Tapi pikir dulu lah untuk keluarga dulu itu penting. Nah saya gitu. Pertama itu dulu. Ya. Kalau di perusahaan juga mungkin lingkungan tetangga terdekat harus makmur. Ya. Iya, kita sampai di tetangga itu kita dulu kan, Pak. Memberi kemakmuran pada lingkungan sekitar. Iya, termasuk di kampung saya punya rumah di sini misalnya atau di mana punya perusahaan itu kita memperhatikan, Pak, siapa yang orang miskin, ya termasuk orang ya kita beri, kita bantu harus itu pertama itu. Nggak bisa, keluar dulu nggak bisa, keluar pertama dulu. Kita perhatian dulu, Pak, itu. Sahabat sekalian, kita mendengar tadi bagaimana sedekah itu dilakukan kepada siapa dan juga berapa, dan kita ingin mencoba mengulas lebih jauh lagi dari Pak Puspa. Di dalam perusahaan Bapak berarti secara sistematis itu dilakukan, Pak ya, untuk berbagi sedekah dan menjadikan sedekah bagian dari kehidupan itu, Pak. Ya, jadi kita amal soleh dari iman, hijrah dan jihad itu kita betul-betul kita terapkan di suatu perusahaan. Ya. Termasuk di antara sedekah itu, ya, sedekah itu bagian aja, bukan satu-satunya. Cuma bagian tadi. Itu kita sedang sepertiga, beda itu aja. Dan sepertiga itu ajaran, bukan nggak ekstrem gitu, ajaran. Malah kurang dari 30% itu malah. Makanya banyak nggak sukses karena itu di bawah itu, Pak. Dan rezeki kan ya mungkin kayak ada ustadz ya itu bilang ya tergantung banyak berapa yang sedekahkannya gitu. Tapi bukan begitu, tidak hanya begitu, tapi harus terukur juga. Terukur. Kata kuncinya terukur, Pak. Iya kan sebagian rezeki, Pak. Iya. Sudah. Ya. Karena banyak Al-Qur'an ya nanti sebutnya itu sebagian rezeki. Hamba itu betul-betul beriman. Jadi artinya
Kalau hanya baru 2,5% itu kan baru menggugurkan kewajiban. menggurui kewajiban. Iya. Hanya atau apa apa tuh menjaga harta itu 2,5%. Nah 10% ya lumayan lah gitu loh. Ya kan gitu Pak. Ya, bertingkat. Iya bertingkat. Tapi kalau Sebagian itu udah ajaran bukan bukan ajaran sebagian 30% itu ajaran. Jadi banyak ayat memang yang menyebut tentang sebagian tadi. Sebagian. Ya. Tidak semuanya, Pak. Ya? Bahkan kan pernah kan saya kalau di teman-teman penanam buah itu Pak, itu dijelaskan bahwa sebagian dimakan burung, binatang. Oh, binatang. Sebagian dicuri orang, sebagian untuk kamu. Artinya kan nggak perlu itu dibrongsong itu kalau orang dibrongsong kan diambil orang, nggak diambil apa? Burung atau binatang. Atau binatang codot. Ya. Terus dijaga, dikai pagar, ada jaga malam, tuh anak dicuri orang kan. Nah, ukurannya kan cuma sepertiga untuk kamu. Mau untuk minta berapa tuh? Mungkin kadang-kadang dia hasilnya banyak, tapi nanti nggak berkah gitu loh. Ya udah, lah itu kan keyakinan ya. Ini semua keyakinan. Orang yang beriman ya, termasuk tadi. Ya, kan yang goib ya. Yang goib gitu. Kalau yang orang yang goib itu Pak. Percaya orang goib itu ya, itu kayak gitu. Ya. Dengan percaya tadi berarti yakin dan berani untuk sebagian tadi Pak ya. Dengan ada percaya, yakin, harus berani untuk mengamalkan yang sebagian tadi berarti. Oh iya, itu. Harus berani mengamalkan sebagian. Jadi udah diajarkan Pak. Nah, banyak teman-teman petani itu hancur. Petani buah-buahan, petani sayur, hancur banyak. Karena dia nggak pernah mengambil, dan itu beda lagi. Itu lebih ekstrem ya kalau misalnya tanah tadah gitu, hujan, itu tinggi Pak gitu. Siapa berani? Tapi perintah itu tuh Pak. Jadi amal-amal soleh kayak gitu tuh kan jalan perintah itu. Tapi nggak ada yang berani lah ini harusnya disosialisasikan Pak. Iya, makanya banyak sekarang petani hancur semua itu Pak. Nggak ada yang sukses. Ya karena nggak, harusnya para ulama-ulama tuh itu penting kalau didatangi Pak. Untuk menyampaikan sedekah gitu. Supaya tapi ya fair, sedekah ya ini untuk apa gitu loh. Jangan untuk saya gitu, datang tuh gitu, harus fair betul. Yang perlu nggak usah, jangan sama saya. Lingkungan dulu gitu. Ya, tadi Bapak tadi dari kerabat dekat, kemudian lingkungan, ya. Mungkin setelah itu ada kewajiban yang lain ya, pada orang yang lebih luas ya. Terus ya teman gitu. Ya. Saya lingkungan itu yang utama dulu, ya itu paling utama dulu. Sekarang atau beberapa waktu yang lalu ada seminar, ada apa gitu terkait dengan yang membahas tentang kewajiban sedekah. Bahkan ada bagaimana untuk mendapatkan kewajiban dalam sedekah. Menurut Pak Bos bagaimana itu acara seperti itu Pak? Ya karena memang apa ya, mungkin itu ya mungkin pengalaman pribadi ya itu saya kira. Tapi bahkan itu saya sekarang lebih ke apa ya, ke umum itu nggak bisa terjadi itu. Ya, nah menurut saya lebih sering lagi ya itu sesat banget itu karena kita nggak bisa diukur begitu ya. Karena sedekah ini kan amal soleh yang tadi yang mempunyai derajat yang sama dengan amal soleh lainnya. Yang lain. Ya. Yeah. Karena sedekah ini tujuannya kan yang setara dengan amal soleh lainnya agar apa? Agar supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu dengan perintah tadi. Nah, orang bertakwa itu pakai jaminannya kan surga, jaminan dengan akhiratnya kan lebih baik. Kan itu betulnya Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan itu kiat sukses sedekah 40 hari. Ya. Ya itu ya akal-akalan Pak. Tapi saya yakinnya nggak akan bisa itu. Saya berani suruh sini yang berani sumpah kayak gitu ya. Maksudnya bisa nggak kesusahan dia itu kan sekali itu bisa jeda gitu. Tapi bagaimana? Aku pengen juga, aku sudah selalu nyontohkan. Aku minta minta figurin seperti apa? Aku mau nyontoh kalau memang aku mau pengen contoh. Terus aku pengen niru kalau memang ada gitu.
Aku pengen tuh bukan apa ya, pengen jadi orang yang sukses, orang kaya itu dia itu karena Islam, karena Al-Quran gitu loh, karena perintah Allah gitu loh. Takwa tadi Pak ya? Ya takwa tadi loh. Aku pengen nyontoh gitu. Aku mencari orang itu, kalau ada saya mau nyontoh, mau itu. Jadi totalitas ya, yang perintah-perintah Allah itu ya, termasuk sedekah dan sebagainya itu ya. Tapi kalau ada orangnya karena sedekah aja sukses, aku juga mau pengen tahu juga. Tunjukkan sama saya. Saya mau pengen tahu, tunjukkan. Saya pengen tunjukkan kalau ada orang testimoni, ada orang karena ini sedekah harus sukses. Nanti pengen tahu itu gini Pak, akhirnya seperti apa itu? Gitu. Akhir dari kekayaan itu seperti apa? Gitu loh. Berarti total kehidupannya bisa kita tiru harusnya Pak ya? Kita lihat maksudnya. Cepat kaya mendadak itu juga perlu curiga juga ya. Gitu. Pasti dalam untuk mengkonsumsi uangnya juga beda ya. Ya, untuk senang-senang untuk pengaruhnya pada perilaku. Oh, perilaku beda. Beda. Karena memang kadang-kadang itu ada ujian ya. Ada orang cepat. Lotre kan ada sama kan lotre. Tiba dapat orang miskin sama lotre dapat buang enggak terus jadi kaya kan gitu. Enggak siap dengan kekayaannya barangkali. Enggak siap. Saya yakin gitu. Nah, kalau gitu enggak saya siap itu. Pasti hancur itu. Itu berantakan itu. Hidupnya pun berantakan. Nah, akhir sebuah itu tentunya kan akhirnya apa yang dapat itu. Akhir kita kan hidup akhirat kan tenang, bahagia. Nah, dunia juga bahagia. Ada harapan dia. Itu harapan semua gitu. Kalau nyukai sesaat karena itu gitu. Dan kan ya juga saya juga setuju kalau tujuannya hanya kaya saja gitu Pak. Tujuannya ya sedekah karena kaya itu kan ya miris juga ya gitu. Karena ajaib karena hanya kaya kan miris juga kan. Itu kan tujuannya enggak. Tujuannya kita kan terlepas dari siksa neraka. Gitu. Lebih panjang, lebih substansial Pak. Panjang gitu loh. Jadi ya enggak misalnya bentuknya gitu dan apa sih kekayaan gitu loh. Ya. Maksudnya kekayaan boleh gitu, tapi bagaimana kekayaan itu bisa melepaskan dari siksa neraka itu yang betul-betul yang kita idamkan itu. Memberi makna kehidupan secara keseluruhan. Dan kaya bukan ukuran ini ya, ukuran jumlah ya. Aset, bukan aset ya. Ya bukan itu, bukan itu. Tapi kekayaan itu apa totalitas hidup yang menyenangkan ya gitu loh. Sehingga orang yang kaya seperti apa itu yang kaya yang menyenangkan itu ya dia bisa hidup kecukupan. Cukup ya, bukan berlebihan ya. Senang aja lah, saya menghadapi cukup itu. Mungkin kekayaan saya dengan wah seperberapanya banyak orang kaya saya itu. Tapi yang mana cukup tadi bisa dirasakan? Ya, saya merasakan bisa beli mobil yang saya senangan. Ukuran saya ya, saya udah seneng ya gitu. Saya beli rumah ukuran saya sebenarnya saya juga bisa mendapatkan istri, mendapatkan istri ya. Beberapa istri yang bisa menyenangkan ukuran saya bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas lainnya dengan kekayaan saya kayak gitu. Saya merasa cukup dan saya tidak berlebihan gitu. Terus juga kita perhitungan juga ya, untuk warisan kita nyisihkan untuk warisan besok nggak tak habisan semua. Tetap kita atur gitu Pak. Gitu. Oh iya, selain seminar-seminar seperti itu juga ada amalan seperti riyadoh yang sekian hari nanti akan mendapatkan sebuah keistimewaan atau keajaiban itu. Gimana menurut Pak Puspa itu Pak? Praktek-praktek seperti itu. Jadi itu kan ajaran ya, itu kan perintah ya. Itu nggak perlu harus dikerjakan semua dong. Ya. Asal juga, tapi ya bukan terus dijadikan istimewa atau jadikan ukuran kesuksesan dalam 40 hari itu yang ya saya yakin nggak akan manjur, saya yakinnya. Misalnya saya 40 hari melakukan subuh berjamaah ya. 40 hari ini ya kan diukur gitu Pak. Kalau melakukan kan subuh apal berjamaah di depan mesti dapat amalan. Kan ada semua memang itu motivasi Allah. Terus juga sholat duha itu juga isinya juga rezeki. Terus juga tahajud itu juga isinya juga ada rezeki. Terus juga sholat kayak witir sholat sunat yang lainnya. Ya itu kan maksud begitu Pak, mau dikemas gitu. Kalau itu 40 hari nanti karena ada 40 hari gitu. Tapi kalau kita niatnya hanya itu gitu loh Pak, niatnya gitu tuh. Jadi niatnya kita sebetulnya kan akhirat Pak. Harus diluruskan berarti Pak. Diluruskan ya.
Kalau niatan gitu kan peserta ini, orang yang nggak tahu kan harus otaknya kan mikirnya habis itu selesai. Kayak orang apa ya, ujian aja lulus terus dapat, kan begitu Pak. Ya. Ada banyak amalan yang harus kita lakukan Pak ya, tidak hanya ya itu kan betul Pak, itu kerjakan tiap hari aja udah. Dan kalau malah ngerjakan yang sunah-sunah tadi kan juga nggak boleh, seperti tahajud, terus duha, terus seperti ya duha witir juga, itu kan sunnah Pak. Itu nggak boleh juga menyamakan dengan wajib nggak boleh, nggak boleh harian. Ya tapi kan terukur loh Pak itu. Artinya itu apa dikontal terus 40 hari terus harapannya dapat keajaiban otaknya bebas. Kan otaknya jadi pindah situ, nggak otaknya mungkin nanti setelah dapat itu ubah utang apa mau kalah jahat lagi kan. Jadi tidak menjadi insan yang bertakwa tadi Pak kuncinya Pak. Iya, makanya kan sebetulnya kan dalam Islam memang ada berpuasa lah kan, puasa 30 hari ya. Ya. Agar kamu takwa gitu loh. Takwa itu menjalankan perintah gitu loh. Dan meninggalkan larangan. Gitu. Diminta puasa ya, seperti orang-orang terdahulu agar kamu takwa. Gitu loh. Itu jangan diikuti, itu perintah. Ya. Nah itu oke. Puasa itu, tapi puasa bukan tujuan Pak. Sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ya puasa biasa-biasa, bukan puasa harus dijadikan wah sampai orang dari tengkar karena puasa gitu loh. Tapi puasa, ya maksudnya kayak satu-satunya puasa itu Pak. Tapi orang puasa harus ada orang minta, jangan ganggu saya. Karena orang takwa itu dalam perintah, dan masa antaranya ada kegiatan sosial dan sebagainya harus kita perhatikan. Tapi orang-orang yang sampai berarti individu kali gitu loh. Tidak ada keseimbangan dalam sampai tirakat individu banget loh Pak, sampai nggak mikir sosial akhirnya gitu. Itu kan jadi begitu Pak. Apalagi ini 40 hari kan, ngapain 40 hari? Ya udah itu jadikan. Ya kan kalau perintah harus seperti apa? Misalnya kan ada kewajiban wajib tiap hari. Kalau sunnah ya dilakukan boleh, nah, tapi ya tetap dilakukan baik, tapi tidak terukur dong. Karena larangan juga kalau yang sunnah itu menyayangi wajib itu, dikira wajib itu. Rasul sendiri kadang enggak juga itu. Seperti sholat jamaah itu kadang-kadang enggak di masjid kan, supaya enggak jadi wajib itu Pak. Artinya apa? Kita enggak boleh itu. Ya apa namanya itu berlebihan dalam sebuah amalan, atau buat apa ya? Membuat mengakulasi Al-Quran itu dipikir dijadikan suatu ini nggak boleh ya. Gitu. Dalam sebuah batas waktu tadi Pak. Ya, jangan nggak ada itu. Ya kalau orang yang ekstrem bilang itu bid'ah gitu, malah dosa gitu, lebih ke dosa daripada belum tentu dapat pahala bisa dosa. Memang itu amalan semua. Kayak sholawat kan wah itu pahalanya besar. Bagaimana kita harus jadikan tujuan misalnya untuk mencari sesuatu itu ya. Memang imam begitu Pak, memang begitu. Ya sudah kita jalan saja, gitu loh. Kan imam semua ada imam, kan ada waktunya Pak. Kapan sholawat, kapan apa kan ada. Harus proporsional maksudnya Pak. Ada semua kan kita. Kapan sholat witir tempatnya, waktunya ada. Ini kapan ada semua, gitu loh. Jadi kita nggak bisa terus dirangkai-rangkai terus jadi materi itu kan kayak dukun. Itu dukun banget, dukun yang merangkai-rangkai kalimat-kalimat Allah itu dirangkai-rangkai jadi dijadikan jimat, terus dijadikan apa itu Pak. Jadi media untuk menilai ke sebuah harapan. Iya, gitu. Itu bisa nanti jatuhnya bid'ah, malah bahaya gitu. Perlu diluruskan itu Pak. Jarang biasa-biasa aja gitu. Biasa saja tuh ya sudah. Kan orang yang takwa gitu. Puncaknya kan orang depan takwa. Takwa itu menjalankan perintah. Perintahnya apa kan? Apakah ada perintah itu? Gitu. 40 hari itu apa ada perintahnya kayak gitu? Kan nggak ada. Tapi kalau untuk puasa, untuk tahajud itu ada perintah itu. Dan perintahnya ada yang wajib, ada yang
Sunnah. ada sunnah gitu. Dan itu juga bukan berarti itu satu-satunya gitu loh. Semua itu sama sih Pak. Ya, kembali ke soal sedekah tadi Pak, bisa diperjelas barangkali Pak, menurut pengalaman Pak Puso atau ala Puspoarjo seperti apa sebenarnya? Ya, sedekah itu wajib, udah itu. Ya, lah kewajiban di dalam sedekah itu sudah diatur di Al-Quran ya. Ya, itu yang jelas itu memang ada zakat, ada. Akhirnya orang ahli tafsir kan zakat sekian persen dan sebagainya, biar tidak masalah, hitung-hitung aja itu. Karena ada infak, ya, ada sedekah, juga ada wakaf, dan sebagainya. Udah. Tapi di situ kalau saya lihat udah jaringan satu aja. Ya, sebagian rezeki, udah. Yang tadi sekitar 30% tadi Pak, Iya, ya? Sepertiga tadi, udah selesai. Ya. Dan itu nggak usah mikir harapan, nggak usah. Apa ngarep nggak boleh, bukan begitu. Ngarep akhirat kita. Tapi ngarep dapat itu, apalagi ngarep lagi itu. Sama mendekatkan dunia seisinya. Kalau mau tahu, ya, lebih baik dari dunia seisinya. Kan itu kan. Ya apa namanya ya miris ya kalau harus langsung itu dikejar terus kan gitu kan. Terus kita menjalankan perintah aja, semua kerja saja. Akhirnya sedekah itu biasa. Seperti amalan yang lain. Amal-amal lainnya udah. Harapannya itu akhirat dari itu Allah. Ya. Itu yang paling utama itu. Akhirnya kan nanti orang itu dijamin Pak. Ya ulaika humul faizun, beri kemenangan ya Allah. Dan adakmu jardatan indalah wa ulaika humul faizun. Ya. Aku beri derajat ya, dan tinggi dan aku beri kemenangan. Itulah yang sebetulnya sukses sesungguhnya akan ya. Dan akhirnya kan kita akan mendapatkan harapan-harapan tadi, kebahagiaan itu Pak. Sehingga kita kan merasakan bahwa di dunia itu ya keluarga, anak, istri ya apa yang terbuang dari itu bisa kurota ayun Pak, menyejukkan hati. Itu harapan itu. Udah harapan itu. Nah, orang-orang yang seperti itu mesti punya harapan Pak. Dan bahagia gitu. Ya. Nah, kenapa bahagia? Karena punya harapan tadi. Kehidupan di akhirat. Ya, terlepas dari siksa api neraka tadi itu harapan Pak. Jadi orang yang punya harapan terlepas dari siksa api neraka itu baru bahagia. Itu semua. Pak Puso, terima kasih waktunya dan banyak hal sudah disampaikan dalam perbincangan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan pencerahan bagi kita semua yang sedang belajar bagaimana meraih kehidupan yang sukses di dunia dan di akhirat. Sahabat sekalian, demikian perbincangan kami dan sekiranya video ini bermanfaat, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.